Halo semuanya, selamat datang di perjalanan kehebatan maritim. Di sini, kelompok kami mengajak teman-teman semua untuk mengetahui terkait ada apa saja sih di industri bisnis kepelabuhanan dan pelayaran. Nah, di tengah lautan yang tak berujung, pelabuhan merupakan pilar utama bagi arus perdagangan global, menghubungkan benua, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta membuka peluang bisnis ke horizon yang lebih luas. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui terkait bisnis kepelabuhanan dan pelayaran yang ada di Marunda Center Terminal. Selamat menyaksikan! Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu pertama ada Dini Fitriani, kedua Dulia Ufani, ketiga Fadila Aidur Rahma, lalu saya sendiri keempat yaitu Muhammad Hafiz Duta Syahputra, lalu kelima yaitu Yoga Praktikta. Sebelum masuk lebih jauh, apa sih Marunda Center itu? Nah, Marunda Center Terminal atau yang biasa disingkat MCT adalah pelabuhan multipurpose yang terletak di perbatasan antara Jakarta Utara dan Bekasi Utara. Lebih tepatnya pada kawasan industri Marunda Center. Marunda Center Terminal dimiliki dan dioperasikan oleh PT Pelabuhan Tegar Indonesia, sebuah badan usaha pelabuhan yang juga dikenal sebagai badan usaha pelabuhan. PT Tegar Indonesia merupakan perusahaan gabungan antara Jurong Port Singapura dan kawasan industri Marunda Center. Didirikan pada tahun 2011 berdasarkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2011. Dari segi izin dan perizinan, Marunda Center Terminal memperoleh izin sebagai penyelenggara pelabuhan terminal khusus pada tanggal 27 Februari 2014 dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2017, Marunda Center Terminal menandatangani perjanjian konsesi dengan Menteri Perhubungan, Kantor Syah Bandar Marunda, dan Kantor Kepresidenan Marunda, Otoritas Pelabuhanan KSOP Marunda sebagai terminal umum. Lalu, ada visi misi dari Marunda Center Terminal. Visinya yaitu to be leading multipurpose port in Indonesia, yang artinya menjadi pelabuhan multiguna terkemuka di Indonesia. Lalu misinya itu to provide efficient and quality multipurpose port service to grow trade and business, yang artinya untuk menyediakan layanan pelabuhan multiguna yang efisien dan berkualitas untuk mengembangkan perdagangan dan bisnis. Ya, selanjutnya ada company values atau nilai-nilai perusahaan. Nilai perusahaan menjadi pedoman penting dalam membangun budaya kerja serta tujuan organisasi. Tak hanya itu saja, hal ini menjadi identitas perusahaan yang mempengaruhi citra atau reputasi organisasi, baik bagi karyawan maupun publik. Dalam hal ini, PT Pelabuhan Tegar Indonesia memiliki company values untuk mencapai itu semua. Yang pertama, communication. Setiap komunikasi yang terjadi di dalam terminal Marunda Center harus dikomunikasikan secara jelas dan disertai persepsi yang jelas. Artinya, semua informasi yang harus dibagikan kepada orang-orang yang relevan untuk mencapai harapan pelanggan mengenai layanan yang diberikan. Diharapkan terdapat kesamaan, makna, dan pemahaman menyeluruh dari seluruh insan perusahaan. Yang kedua, customer focus. Terminal Marunda Center merupakan bagian dari pelanggan dan pelanggan merupakan bagian dari Terminal Marunda Center. Dalam setiap kegiatan operasionalnya, Terminal Marunda Center memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sudah tepat, bahkan melebihi ekspektasi pelanggan. Terminal Marunda Center mendengarkan, menganalisis, menyediakan, dan mengendalikan pekerjaan. Yang ketiga, trust. Terminal Marunda Center memiliki sumber daya terpercaya yang selalu optimis. Terminal Marunda Center dapat memberikan pelayanan profesional dan berkualitas kepada pelanggan. Yang keempat, komitmen. Komitmen pelayanan yang diberikan Terminal Marunda Center sangat berarti bagi pelanggan. Terminal Marunda Center selalu menjaga komitmen profesional sebagai nilai tambah bagi pelanggan. Yang kelima ada teamwork atau kerjasama tim. Terminal Marunda Center mengembangkan rasa saling percaya antar anggota tim, berkolaborasi secara proaktif, serta mampu memberikan nilai tambah lebih melalui kerjasama tim. Yang keenam ada work safety. Terminal Marunda Center mengutamakan keselamatan di lingkungan kerja dengan saling melindungi secara menyeluruh. Selanjutnya, services atau jasa yang ditawarkan. Untuk memenuhi kebutuhan customer dalam bisnis ini, Marunda Center menawarkan banyak sekali jasa untuk mendukung kebutuhan para customernya. Yang pertama, marine services. Meliputi anchorage atau jasa kepelabuhanan,
Harbor Tax Service atau jasa kapal tunda pelabuhan, light dues atau iuran ringan, dockage atau pemotongan, mooring unmooring atau jasa menambatkan atau melepaskan tambatan. Yang kedua ada cargo handling, meliputi stevedoring atau bongkar muat, wharfage atau bea pelabuhanan, yard area and stockpile atau area perkarangan dan timbunan, cargo weighing up to 100 tons capacity atau kargo dengan berat kapasitas hingga 100 ton. Layanan selanjutnya yaitu provision of other services, di mana di dalamnya terdapat freshwater supply yaitu berupa layanan air bersih, lalu terdapat waste management terkait tentang pengelolaan sampah dan juga limbah, dan juga terdapat supply of marine fuel or bunkering di mana terkait tentang bahan bakar, penyediaan bahan bakar. Nah, layanan selanjutnya yaitu terdapat supporting facilities provided by Marunda Center Industrial Estate, di mana di dalamnya terdapat industrial and freshwater supply, lalu terdapat industrial waste management, lalu water treatment facilities, and the last warehouse rental or waste service. Marunda Center Terminal juga memiliki layanan dry bulk untuk menangani berbagai jenis curah kering, lalu terdapat liquid bulk yang digunakan untuk membongkar muatan curah cair dengan aman dari kapal langsung ke fasilitas pelanggan. Selanjutnya terdapat general cargo, di mana general cargo ini menampung berbagai jenis kapal dan juga menangani berbagai kargo umum termasuk baja, logam, dan juga alat berat. Yang terakhir terdapat fasilitas kontainer. Nah, terminal MCT ini berpengalaman dan mampu untuk menangani kapal kontainer dengan aman dan juga lancar dengan menggunakan direk kapal dan juga menggunakan direk kongkang. Aktivitas bongkar muat yang terdapat di Marunda Center Terminal yaitu dimulai pada tahap pertama, yaitu pelanggan dan data pendukung, menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari keagenan kapal. Pada tahap ini termasuk ke dalam tahap marketing dan sebelum kapal tiba. Kemudian akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap bongkar muat. Foreman membuat kerangka kerja operasi. Kemudian setelah foreman membuat kerangka kerja operasi, maka langkah berikutnya terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama, mempersiapkan SDM operasional pembongkaran atau pemuatan kapal. Yang kedua, mempersiapkan lokasi penumpukan kargo. Dan yang ketiga, mempersiapkan penyediaan peralatan mekanis. Pada tahap 1 dan 2 termasuk ke dalam langkah operasional, sementara tahap ketiga masuk ke dalam langkah peralatan. Kemudian, dari tahap 1 terdapat tahap berikutnya, yaitu setelah kapal sandar. Yang pertama, ada aktivitas prabongkar muat. Yang pertama, foreman dan pihak kapal berkoordinasi perihal rencana pembongkaran atau pemuatan. Kemudian akan melaksanakan survei palka bersama pihak kapal. Lalu, tahap berikutnya adalah aktivitas pembongkaran atau pemuatan. Untuk aktivitas bongkar, terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama, ada foreman melakukan pengawasan pelaksanaan pembongkaran kargo. Yang kedua, ada toli melakukan pencatatan kuantitas dan kondisi kargo, serta membuat laporan harian pembongkaran per shift. Langkah yang ketiga yaitu menerima kargo bongkaran kapal dan melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen. Sementara untuk kegiatan muat, sama, terdapat 3 tahap juga. Tahap yang pertama yaitu melaksanakan pengeluaran kargo muat berdasarkan pemeriksaan fisik dan dokumen. Yang kedua, foreman melakukan pengawasan pelaksanaan pemuatan kargo. Yang ketiga, toli melakukan pencatatan kuantitas dan kondisi kargo, serta membuat laporan harian pemuatan per shift. Dan langkah terakhir, yaitu toli akan menerbitkan laporan akhir pembongkaran atau pemuatan kapal. Berikutnya ada marketing strategi dalam Terminal Marunda Center. Yang pertama yaitu mengadakan event
dengan para customer maupun agen kapal atau agen terkait. Yang kedua, melakukan digital marketing, yaitu branding media sosial melalui LinkedIn dan website. Selanjutnya ada penentuan tarif. Yang pertama, terdapat acuan. Setiap komoditas memiliki tarif yang berbeda. Yang kedua, inflasi mempengaruhi besaran tarif. Yang ketiga, additional equipment. Yang keempat, tarif tergantung pada besarnya GT kapal. Yang kelima, besaran kargo yang dibongkar muat atau cargo handling. Di sini juga terdapat beberapa perusahaan yang menjadi pengguna pelabuhan Terminal Marunda Center yang letaknya juga berada di dalam kawasan Marunda Center, antara lain yang pertama, PT Smart Agribusiness and Food adalah salah satu perusahaan pabrik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia yang berfokus pada produk minyak sawit yang lestari. Yang kedua ada PT Shell. PT Shell adalah sebuah perusahaan minyak dan gas perusahaan multinasional atau Britania Raya. Yang ketiga ada PT Buntaran Megah Inti, adalah perusahaan penyalur aspal dari Shell Malaysia yang telah beroperasi selama 10 tahun berkiprah di Indonesia. Yang keempat ada PT Fajar Bahari Nusantara, perusahaan pelayaran yang melayani pengiriman untuk semua jenis kendaraan seperti motor, mobil, truk sedang, truk besar atau fuso, tronton dan alat berat baik dalam kondisi profit maupun second untuk tujuan Pontianak Jakarta atau Jakarta Pontianak. Dan yang terakhir ada PT Semen Tiga Roda yang dikenal dengan nama Indosemen, merupakan salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1975 dengan mengedepankan kualitas terbaik dan inovasi yang berbaur dengan alam. Semen tiga roda diproduksi guna memenuhi kebutuhan pembangunan di dalam dan di luar negeri. Baiklah, mungkin sampai di titik ini pembahasan yang kami sampaikan tentang industri bisnis kepelabuhanan dan juga pelayaran. Semoga melalui pemahaman ini, kita semakin terinspirasi untuk merambah lebih jauh dan juga menggali peluang-peluang yang tak terbatas di ranah maritim. Bersama-sama, mari kita lanjutkan mengukir jejak kehebatan di lautan perdagangan global. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bergabung dalam menjelajahi dunia maritim bersama kami. See you!